Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Petang. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Jabar menemukan sejumlah pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 di 8 kabupaten kota. Dan salah satunya adanya seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Indramayu yang mencoblos 4 surat suara. Rekapitulasi suara di hari H. Secara umum, Badan Pengawasan Pemilu Jawa Barat mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran pemilu di 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Salah satunya di TPS Desa Karangmulya, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, di mana seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara diduga melakukan pencoblosan sebanyak 4 kali. Peristiwa tersebut diungkapkan oleh Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan dalam konferensi pers Bawaslu secara virtual. Jika ditemukan kesengajaan dalam kasus tersebut, maka petugas KPPS yang berkait bisa dipidanakan. Baik, terima kasih. Bang Jaki sudah membaca pertanyaan ya. Ini terjadi kasus di Kabupaten Indramayu di mana anggota KPPS TPS 7 Desa Karangmulya, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu memilih 4 surat suara, kemudian diketahui oleh saksi kesaksi kejadian tersebut dan kemudian dijadikan temuan oleh pengawas TPS. Catat dalam LHP pengawasan. Saat ini posisinya sedang dalam proses penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Indramayu. Kemudian terdapat pemilih di luar domisili. Selain pelanggaran pilkada serentak, Bawaslu juga menemukan pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah wilayah yang melakukan pemungutan suara. Tim redaksi Badar TV. Silakan Bang Jaki. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Di antara masalah yang ditemukan adalah dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon. Koordinator Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran politik uang di Kabupaten Indramayu, Bandung, serta Cianjur. Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya pembagian sembako saat masa tenang di Kabupaten Karawang. Selain itu, Zaki juga menyebutkan bahwa di Karawang ada dugaan politik uang, serta ada 2 perkara yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Salah satu perkara diterima Bawaslu Kabupaten Karawang pada hari pencoblosan. Kaitan dengan fase temuan politik uang terjadi di daerah Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Cianjur 4 laporan, Kabupaten Indramayu 4 laporan. Kemudian terjadi pembagian sembako dan uang di masa tenang di Kabupaten Karawang terdapat 5 laporan, kemudian Kota Depok 1 laporan. Kemudian Kabupaten Pangandaran 4 laporan. Yang selanjutnya temuan protokol kesehatan sebagaimana Undang-Undang 6 tahun 2020 dan PKPU 6 tahun 2020 bahwa dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini dilaksanakan berdasarkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Terjadi pelanggaran di Kabupaten Karawang. Selain politik uang, Bawaslu pun mendapatkan laporan dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di Kabupaten Indramayu. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara diduga mencoblos 4 surat suara. Tim redaksi Badar TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat pada Rabu kemarin, saat ini kita telah terhubung dengan Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Loli Suhenti. Assalamualaikum, Ibu Loli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Ibu Loli. Sampai senang terhubung di sini. Ya, Ibu Loli, dari pantauan Bawaslu Jawa Barat, bagaimana Bu jalannya pemilihan umum di 8 kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat kemarin secara umum? Ya, terima kasih Mbak Dita. Secara umum sesungguhnya kita bisa menarik napas lega ya, karena dari 8 kabupaten kota yang melakukan pilkada di Jawa Barat untuk pelanggaran protokol kesehatan bisa dikatakan sedikit fenomenanya. Karena misalnya dari pantauan langsung kami ke lapangan saat di TPS itu nyaris tidak terjadi penumpukan. Artinya memang upaya untuk membagi kedatangan pemilih di TPS ini cukup berhasil.
Yang kedua, dalam konteks penanganan protokol kesehatan juga cukup baik, walaupun kemudian kemarin kita menemukan peristiwa di Kabupaten Bandung, misalnya terjadi kerumunan ketika ada salah satu pasangan calon yang berdasarkan quick count lalu dinyatakan menang ya dari rekap cepat itu. Nah, tetapi dalam proses ini memang seluruh upaya pencegahan untuk pelanggaran protokol kesehatan bisa dikatakan cukup berhasil. Tetapi bahwa peristiwa yang kemudian patut menjadi dugaan pelanggaran juga terjadi. Ini dalam konteks yang cukup luas. Misalnya, dalam konteks logistik, Bawaslu menemukan beberapa dugaan pelanggaran, termasuk temuan-temuan di TPS. Misalnya saja, yang tadi sudah disinggung juga berkenaan dengan temuan politik uang. Nah, dalam konteks ini, untuk pidana pemilihan politik uang saat ini memang 19 dugaan pelanggaran sedang ditangani oleh Bawaslu. Lalu ada beberapa tata cara dan prosedur pemungutan suara yang tidak sesuai. Kemudian saat ini juga sedang diproses Bawaslu. Misalnya yang sudah ada kepastian hukum adalah berkenaan dengan pemungutan suara ulang yang akan segera dilakukan di Indramayu pada 2 TPS. TPS 1 untuk Kecamatan Sliek, dan TPS 1 untuk Kecamatan Krangkeng, dan TPS 7 untuk Kecamatan Sliek. Ini sudah bisa dipastikan akan terjadi pemungutan suara ulang. Nah, karena memang dalam prakteknya ditemukan pemilih yang mencoblos memilih lebih dari 1 kali. Lalu ada pemilih yang tidak menggunakan pindah memilih mencoblos di sebuah TPS. Nah, karena itu lalu untuk warga Indramayu penting diketahui akan terjadi pemungutan suara ulang. Pastikan pemilih yang dari TPS 7 dan TPS 1 yang tadi disebutkan untuk tetap berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang. Lalu ada pelanggaran lain yang penting perhatian adalah misalnya dalam situasi seluruh proses pemilihan, Bawaslu mencatat terjadi 202 pelanggaran selama pemilihan sampai kemarin pungut hitung. Demikian dulu Mbak Dita. Kita simpan dulu pelanggaran apa saja yang telah terjadi itu dan kita akan lanjutkan ya Ibu Leli usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Petang.